Oke, sorry tadi nggak ke-record. Langsung nomor 1 nih. Berapakah nilai X? Berarti ini kalau dilihat dari segi pertanyaan ya, ini pertanyaan DS yang menanyakan value atau nilai enggak? Nah, berarti jawabannya harus unik, harus satu jawaban. Kira-kira kalau kita pakai informasi satu buat ngejawab pertanyaan berapa nilai X, cukup nggak? Enggak. Kenapa nggak cukup? Karena ada 3 jawaban. Iya, jadi kalau kita kerjain pakai matematika kan ya, aljabar biasa, X kuadrat sama dengan 9, ya enggak? Pindah ruas, pindah ruas. Berarti X sama dengan? Plus minus 9. Ya, plus minus 3. 3. Jadi ada 2, jadi ada min 3, atau ada 3. Nah, ingin saya sedikit kasih info tambahan ya. Ini kan soalnya tentang aljabar, murni aljabar ya, murni persamaan ya, equation gitu. Berarti nggak ada syarat yang tersirat. Maksudnya syarat yang tersirat apa, Kak? Misalnya nih, soal ini saya ganti tentang geometri. Di mana X itu misalnya panjang sebuah sisi. Kalau kita ngomongin geometri atau panjang sebuah sisi, ada syarat yang tersirat. Syarat yang tersiratnya itu adalah X-nya nggak boleh negatif. Iya, X-nya nggak boleh negatif. Kan kita ngomongin panjang. Jadi meskipun nanti kamu dapat min 3 sama 3, ya sudah pasti. Kalau di soal geometri, yang min 3-nya tereliminasi dengan sendirinya, ya enggak? Jadi kamu jawabannya cuma 3. Akhirnya cukup. Padahal sama persamaannya, kayak soal nomor 1 ini. Tapi kan soal nomor 1 ini bukan geometri. Ini tentang murni soal aljabar aja, enggak? Jadinya dia min 3 sama 3, ya boleh. Nggak ada syarat yang tersirat. Nah, berarti jawaban nomor 1 ini ada 2 dong. X-nya min 3, boleh. X-nya sama dengan 3 juga boleh. Kalau 2 begini kan berarti nggak unik, ya nggak? Kan, jawabannya ada 2. Berarti nggak cukup dong, ya nggak? Iya. Ya, ini nggak cukup. 1 nggak cukup sendiri. Gitu. Dan tolong diingat ya, kalau di matematika, kalau X sama dengan akar 9, dengan X kuadrat sama dengan 9, itu beda jawabannya ya. Kalau yang ini jawabannya apa? 3. Iya, X sama dengan 3. Kalau ini kalau digambar kan begini dia gambarnya. Begitu. Jadi dia positif doang. Ya. Kalau ini, X-nya sama dengan? Plus minus 3. Minus 3. Gitu ya. Nah, berarti 1 nggak cukup karena jawabannya 2. Terus kita coba sekarang 2. Berarti kalau 1 nggak cukup, yang sudah pasti salah siapa? A. Iya, A. A sama? E. D. A, D, E. Iya. Enggak, enggak belum tentu dong. Kan E. Oh iya benar. Ya, E kan nggak cukup dua-duanya. Nah, jadi yang pasti salah A. Karena A itu 1 cukup. Nah, ini nggak cukup. Sama D, ya nggak? Jadi, kamu sudah mengeliminasi 2 jawaban. A sama D. Tinggal B, C, sama E, ya nggak? Nah, terus nomor 2. Nomor 2 itu 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4. Nah, saya pengen kalian fokus nih. Kondisinya kadang-kadang lupa. 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4, akhirnya kita membatasi diri kita bahwa X-nya tuh bilangan bulat. Padahal di soalnya nggak bilangan bulat, ya nggak? Banyak yang bilang gini, X-nya sama dengan 3, Kak. Nah, ini satu jawaban. Berarti cukup dong. Kan satu jawabannya, Kak. Padahal kita nggak sedang ngomongin atau nggak dibatasi pembicaraannya ke bilangan bulat, ya nggak? Bisa berapa aja. Berarti kalau antara 2 dan 4, X-nya sama dengan 2,5 boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, X sama dengan 3,9 juga boleh. Akhirnya banyak jawaban nggak? Iya. Iya, berarti nggak unik. Jadi cukup nggak? Enggak. Iya, nggak cukup. Nah, ini kalau 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, berarti kan jawaban B sudah salah. Jawaban berarti sisanya tinggal C sama E. Kita gabung. Nah, kalau gabung itu biasanya kita lihat irisan. Irisan itu siapa yang sama di antara 2 informasi ini. Yang sama siapa? 3. Iya, yang sama ini. Ya, yang sama ini. 3 sama 3. Ternyata yang sama cuma 1, ya nggak? Berarti cukup nggak? Cukup. Cukup. Jadi jawabannya
Kalau cukup apa dong? Digabung cukup. Digabung cukup berarti jawabannya apa? C. C. Nah, jadi jawabannya C. Gitu. Jawabannya C ya. Gitu. Paham ya? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Ini masih pembukaan lah, masih warming up. Saya lanjut ke soal nomor 3. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya ditanyakan. Nomor 2 ya, bukan nomor 3, sorry. Apa artinya X tidak sama dengan Y, tidak sama dengan 0? Apa artinya ini? X Apa min Y artinya? tidak sama dengan 0. Oke, X min Y tidak sama dengan 0, benar. Ada lagi nggak? X sama Y-nya bukan 0. Iya, X-nya nggak 0, Y-nya nggak 0 ya nggak? Gitu. Terus sama juga X tidak sama dengan Y, ya nggak? X-nya sama dengan Y. Seperti itu. Jadi ada tiga konklusi dari bentuk syarat ini. Nah, dari nomor 1, kamu ingat dong kalau A kuadrat atau kotak kuadrat atau segitiga kuadrat minus kotak kuadrat itu dijabarinnya apa sih? Segitiga kuadrat. Segitiga kuadrat min kotak kuadrat. Segitiga min kotak kuadrat. Segitiga min kotak. Kali segitiga plus segitiga. Iya, berarti yang ini nih. Dari nomor 1, kita kan mau nyari apakah X lebih besar dari Y. Berarti ini kalau masuk ke kategori pertanyaan, ini pertanyaan yang kondisional ya nggak? Iya atau tidak. Jadi jawabannya harus pasti iya atau tidak. Gitu. Kita pakai pernyataan 1 dulu untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Pernyataan 1. Ini bisa kita jabarkan dengan konsep ini. Ya nggak? X kuadrat min Y kuadrat berarti X min Y dikali X plus Y. Sama dengan X min Y dikali 2Y plus 1 gitu ya. Nah ini kedua ruas punya X min Y, terus X min Y-nya nggak 0, jadi boleh dibagi sama X min Y. Coba kalau nggak ada syarat ini, nggak boleh dibagi sama X min Y. Ya, nggak boleh dibagi sama X min Y. Harus dipastikan bahwa X min Y itu nggak 0. Takutnya kalau dia 0 kan nggak boleh kita membagi dengan angka 0 ini. Nah ini karena nggak 0 jadi boleh. Ya, berarti X plus Y sama dengan 2Y plus 1. Y-nya pindah ke sana jadi kurang. 2Y kurang Y gitu ya, plus 1. Berarti X sama dengan Y plus 1. Y plus 1. Apa artinya X sama dengan Y plus 1? X min Y sama dengan 1. Daripada Y. X lebih besar daripada Y. Iya, X lebih dari Y. X min Y sama dengan 1 boleh, tapi yang pasti yang lebih besar siapa? X. Iya, kan X. Ini artinya X lebih besar, gitu ya. Jadi X Y satu lebih nilai. besar, lebih besar 1 dari Y. Artinya, cukup nggak kita untuk menjawab pertanyaan apakah X lebih besar dari Y? Cukup nggak? Cukup ya? Apa jawabannya? Iya, benar, ya nggak? Iya. Jawabannya, iya, benar. Iya, benar. Bahwa X lebih besar dari Y. Nah, berarti cukup nih. Nah, 1 cukup berarti jawabannya sudah pasti salah, salah ya nggak? Ya kan? Salah, C juga salah ya nggak? Berarti antara A, B, sama D. Gitu. Karena 1 sendiri cukup nih. Sekarang 2 sendiri. Kita cari 2 sendiri. Kalau kita cari 2 sendiri, X kuadrat Y tambah XY kuadrat kan sama-sama punya XY nih. Kita keluarkan XY-nya. Kita keluarin XY dikali dalam kurung XY keluar dari X kuadrat Y tinggal X ya nggak? Karena ini ada X kuadrat, jadi kalau keluar XY tinggal X saja. Y-nya mah habisnya nggak? Tambah XY keluar dari XY kuadrat sisa Y. Sama dengan X plus Y dikali Y kuadrat min Y. Nah, ini dibagi X plus Y boleh. Ya, karena X plus Y pasti nggak 0. Nah, habis. Ini nggak? Jadinya berapa? X kali Y sama dengan Y kuadrat min Y nggak?
Semuanya punya Y, bagi saja sama Y. Bagi Y apa dong? X. X sama dengan dengan Ya min 1. Y min 1. Apa artinya X sama dengan Y min 1? X-nya Iya lebih besar kecil dari X. dari ke Ya. kurang Y lebih besar dari X kurang atau X. 1 dari Y. Iya, X lebih kecil dari Y. Benar juga ya nggak? X lebih kecil 1 dari Y enggak? 1 angka dari Y. Gitu. Oh, berarti kalau ditanya apakah X lebih besar dari Y? Ya jawabannya tidak. Tapi itu boleh ya enggak? boleh. Ya, tidak benar. Tidak benar bahwa X lebih besar dari Y. Karena di sini statementnya X lebih kecil dari Y. Nah, artinya 2 juga cukup. Cukup untuk menyatakan bahwa tidak benar. Nggak ambigu. Ya. Berarti 1 cukup menyatakan iya benar. Tapi 2 cukup untuk menyatakan tidak benar, ya nggak? Iya. Masing-masing cukup nih. Nah, itu yang saya maksudkan. Meskipun 1 jawabannya iya, 2 jawabannya tidak, ya karena dilihatnya sendiri-sendiri, jadi boleh. 1 nggak berhubungan dengan 2, sebagaimana 2 juga nggak berhubungan dengan 1. Gitu ya. Jadi, 1 sendiri cukup, 2 sendiri cukup, jawabannya apa? E. D ya, Depok. Paham ya? Ini mudah-mudahan yang masih bingung bisa memahami awal-awal data sufficient itu gitu cara jawabnya. Kalau yang sudah mahir tinggal sering ngerjain soal. Kalau perlu sering ngejawab soal di grup saya. Oke, lanjut. Nomor 3. Kira-kira apa nih? Saya kasih waktu 1 menit buat coba. In triangle ABC above, what is the length of side BC? Berapakah panjang sisi BC? Line segment AD has length 6. X sama dengan 36. Apa jawabannya kira-kira ini? Ini masih simple aja nih. Yang A bukan, Kak? Yang A itu berarti 1 cukup, 2 tidak cukup. Ya, yang A. Kenapa bisa? Karena X-nya dapat di jari. Apa? Sama kaki ya? X-nya dapat jari. Ya. Ya, nanti X itu sama kaki. Kenapa Kak bisa sama kaki? Karena kakinya sama. Oh, itu jangan dijawab. Emosi. Jadi gini, saya pernah menjelaskan berkali-kali tentang jumlah 2 sudut pada segitiga, sudut dalam ya, atau nama lainnya interior, sama dengan eksterior sudut yang lain. Ya, jadi segitiga itu ada sudut interior, ada sudut eksterior. Interior yang mana sih Kak? Interior itu yang biasa kamu lihat di dalam segitiga dia. Ini A gitu, ini B, ini C, ini interior. Kalau eksterior yang mana Kak? Eksterior itu yang pelurusnya. Misalnya ini A, kamu bisa gambar begini, yang penting lurus, atau bisa gambar begini, yang penting lurus. Misalnya sini X. Ini, ya kamu bisa gambar begini, kamu bisa gambar begini. Whatever, ya. Sama aja, ya. Jadi saya gambar begini aja, ini Y, misalnya. Gitu ya. Terus ini Z. Gitu. Sekarang saya tanya, A tambah B tambah C berapa? Ini namanya interior. 180. 180. Kalau X tambah Y tambah Z? 360. 360. X tambah Y tambah Z. Sudut interior dijumlah 180. Sudut eksterior dijumlah 360. Contoh kasusnya nih, contoh kasusnya. Ini 60, ini 60, ini 60, ini 120, 120, 120. Dijumlah 360 ya. Terus ini kan Pak 2AB plus 2AC. 2A plus 2B plus 2C. Iya, benar. Nah, yang ingin saya tekankan, karena ini berkaitan dengan muara ya, trikinya soal TPS geometri yang sudut itu adalah yang begini nih. Bahwa kalau misalnya A ditambah B, itu akan sama dengan siapa? Z. Ya, Z. Sama dengan Z.
Ini kan A tambah A. B, oh ya. A tambah B Tambah Z. sama dengan Z. Jadi dua sudut dalam segitiga, tolong diingat nih. Tolong diingat, dua sudut dalam segitiga dijumlah sama dengan sudut luar atau eksterior yang satunya. Jadi bukan Y, bukan X ya, bukan Y, bukan X. Jadi A tambah B sama dengan Z. Berarti kalau A tambah C sama dengan siapa? Y. Iya. Kalau B tambah C sama dengan X. X. Nah, ini saya ingin kamu memahami ini secara signifikan, karena ketika dua sudut segitiga ini dijumlah, harus sama dengan ini enggak? Yup. Ya kan? Berarti X tambah berapa biar 2X? Tambah X. Tambah X. Tambah X kan ya? Jadi sini X. Nah, ini bukan data tambahan. Ini data memang dari soalnya yang kita kembangin sedikit dengan teorema yang ada. Ya, jadi artinya sisi ini sama ini. Kenapa? Sisi BC Nilainya sama dengan... Karena sama Dua kakinya X. sama-sama dengan Iya, 2X. karena sudut di kaki sama-sama 2X ya enggak? Ya kan? Terus ini juga sama ini. Karena sama-sama X, ya enggak? Jadi akhirnya dari gambar ini kamu bisa menyimpulkan bahwa AD sama dengan siapa? DB sama ya? dengan DB. Sama Sama dengan dengan BC. BC. Oke. Nah, ini bukan informasi tambahan, tapi ini informasi memang dari soalnya yang kita kembangkan lewat konsep yang ada. Sekarang kita ke pernyataan satu untuk menjawab berapa panjang BC. Karena kalau begini saja kamu nggak tahu kan? Coba, yang nomor 1 katanya AD sama dengan 6. AD sama dengan BC nggak? Iya, Iya, berarti bisa nggak jawab? bisa. Nah, BC sama dengan 6. Ya kan BC sama dengan AD. Ya berarti BC sama dengan 6. Cukup nggak ini? Cukup. Cukup, jawabannya 6. Unik, satu doang ya nggak? Yaitu si 6. Ini satu cukup. Terus kalau nomor 2, X itu siapa sih X itu? Itu berat. Sudutnya kan? Iya, besar sudutnya kan ya. Berarti kalau X itu, ya udah sudutnya doang. Kalau sudutnya kedua kan, Ya, ada angkanya. iya, Ada angkanya perbandingan panjang sin. iya, angkanya kan bisa berapa aja, panjang sisinya bisa berapa aja. Karena segitiga itu kan bisa bermacam-macam panjangnya meskipun sudutnya sama. Itu kan teorema kesebangunan, enggak? Jadi kalau X-nya 36, kita cuma dapat sudut A, sudut BAD gitu. Sudut BAD itu 36, ya enggak? Terus sudut ABD juga 36. Dapat semua sudutnya lah. Iya, nanti. dapat semua sudutnya, tapi kamu nggak tahu panjang sisinya enggak? Ya kan? Iya, tapi nggak tahu panjang Dibandingin. sisinya. Tapi nggak tahu, bukan tempe ya, panjang sisi-sisinya. Ya, nggak bisa dibandingin ya. Berarti jawabannya 2 nggak cukup ya nggak? Bisa berapa aja? Gitu. Tapi Pak, kalau misalkan pertanyaannya kayak apakah sudut ini panjang, misalkan panjang sisi ini lebih panjang daripada sisi ini sama sisi ini, kalau sudutnya doang bisa kan? Tinggal Bisa. dilihat mana yang paling besar sama yang paling kecil. Iya, siapa yang paling besar sudut hadapan sisinya, berarti sisi itu paling panjangnya nggak? Itu sifat umum juga dari segitiga. Lanjut ya. Jadi jawabannya apa dong ini? 1 tadi dibilang di awal A ya. Oke, ini soal dari JRE saya ambil. Saya tutup ya. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, Pak, mau nanya. Oh iya, saya mau jawab. Nah, saya juga pertanyaannya. Gimana? Tadi yang di sudut B itu dapat X-nya dari mana, Pak? Gini. Kan, misalnya saya punya gambar begini. Saya punya gambar begini ya. Saya punya gambar begini ya. Nih, begini. Misalnya di sini A, di sini B, di sini C, oke? Di Iya. sini D. Sesuai dengan teorema Farhan. Yang A tambah B pasti sama dengan E. D. Iya kan? A tambah B sama dengan D. Gitu.
Nah, ini X tambah, ini kan awalnya nggak tahu ya. Jadi Iya. sudut X tambah sudut B, ADB sebenarnya, ABD. Tambah sudut ABD harus sama dengan 2X. Iya nggak? Iya. Ini, nih, tambah ini. Awalnya nggak tahu nih, awalnya nggak tahu. Jadi kamu nih, awalnya nggak tahu nih. Kamu awalnya nggak tahu, ya. Nah, awalnya kamu nggak tahu, sudut X tambah sudut ABD sama dengan 2X. Berarti sudut ABD berapa? 2X dikurang X, jadi X. Jadi X dong ini, iya nggak? Iya. Iya, gitu. Oh, Paham nggak? paham. Ya? Jadi ini harus jadi X, biar X tambah X jadi 2X. Gitu. Iya. Kalau di sini 3X, ya di sini harus 2X. Touch. Paham ya? Paham, Pak. Nah, Makasih, berarti Pak. saya pengen kalian pay attention di sini nih. Tuh. Karena beberapa soal-soal sudut kalau sudah digabung gitu sama lingkaran sama segitiga atau segitiga sama segitiga lagi, itu nanti ini sangat membantu nih buat ngerjain soal-soal dengan cepat. Oke ya, lanjut ya. Saya lanjut ke nomor 5. Nomor 4, sorry. Apakah B nilai tengah dari 3 angka ABC? Silakan dicoba dulu dalam waktu 1 menit. Ini sih enggak 1 menit. Kalau nilai tengah berarti kan si A harus paling kecil, Iya. B nomor 2, C nomor 3 gitu ya? Iya. Enggak, sorry. B pokoknya tengah. Kalau A sama C bisa siapa aja yang paling kecil, it's okay. Yang penting B tengahnya enggak. Ya. A sama C itu boleh yang jadi yang paling kecil atau boleh jadi yang paling besar. Tapi B harus tengah-tengah, karena pertanyaannya apakah B nilai tengah gitu kan? Dua-dua nggak bisa. Satu coba. Pernyataan 1 kita dapat B coba, kuadrat sama iya, B dengan kuadrat sama dengan AC. Gitu ya. B kuadrat sama dengan AC. Nah, kira-kira dengan arti B kuadrat sama dengan AC, kamu bisa menentukan nggak bahwa si B itu di tengah AC? enggak. Enggak. Contoh. Buktikan. Contohkan. A-nya bisa min, C-nya bisa min. Iya. Tapi kalau dikali jadi plus. Iya, benar, pintar. Gitu kan? Jadi bisa aja gini kan? Negatif. Iya, bisa aja kalau misalnya gini. Misalnya A-nya 2, saya ambil positif dulu ya. A-nya 2, misalnya B-nya berapa? Misalnya B-nya 4 boleh, atau 8 biar angkanya nggak terlalu rasional ya. Kita pakai yang angka bulat saja. 2 sama 8. Jangan B, jangan B, C. C-nya sama dengan 8 gitu. Berarti kan B kuadrat sama dengan berapa? 16. 16. Berarti B berapa? 4. Ayo. Plus minus 4. Plus Plus minus 4. Plus minus Berarti kan, 4. berarti kan bisa begini kan? Bisa 2, 4, 8 gitu ya? Bisa min 4, 2, iya. Ya ini sih tengah si B-nya. Kalau ini? Enggak. Enggak. Berarti 1 nggak cukup ya nggak? Gitu. 1 nggak cukup. Ya, nggak cukup. Karena bisa plus, bisa minus ternyata si B-nya. Nomor 2 apa? Enggak cukup juga. Y. Nomor 2. Kan A kali B Kali B. lebih kecil dari 0 nggak? Berarti kan A-nya Bisa positif, bisa minus, bisa ya? negatif. Iya, A-nya positif, B-nya negatif, enggak? Iya. Atau apa? A-nya negatif, B-nya A-nya positif. negatif, B-nya positif. Gitu kan? Berarti kan kalau A-nya positif, B-nya negatif, B-nya di belakang A, ya enggak? Iya. B-nya duluan baru A. Karena kan negatif lebih kecil daripada positif, enggak? Cuma C di mana? Belum tahu. Iya, belum tahu. C itu bisa di sini. Nanti B jadi tengah, tapi kalau C di sini, A yang jadi tengah, enggak?
Gitu. Sama juga dengan ini, dengan kasus ini. Ini kan berarti kan A di kiri, B di kanan. Tapi C itu kita nggak tahu posisinya. Bisa di sini, gitu ya. Bisa di sini. Ini juga bisa di sini nanti C. Akhirnya kita nggak tahu siapa yang di tengah. Ini juga nggak cukup. Kalau digabung cukup nggak? Cukup. Nggak cukup kan? Cukup nggak? Enggak. Ada yang bisa jawab cukup? Nggak cukup kan ya? Karena kita nggak tahu kan kalau B kuadrat sama dengan AC. Apa arti B kuadrat sama dengan AC? Ya ini si C itu kan bisa kalau digabung pun bisa ini kan? Maksud saya B itu C itu kan misalnya kamu pakai 8 nih. Bisa berubah-berubah. Ya. Nggak cukup juga sebenarnya kalau digabung. Iya nggak? Kalau Ini kalau dikasih jaraknya Bukannya cukup. cukup nggak sih, Kalau Pak? digabung. Cukupnya gimana? Kalau misalnya A kali B kurang dari 0, berarti salah satu positif, salah satu negatif. Ini A kali B ya, bukan A kali C ya? Ini kan A kali Iya. B. A kali B. Ya, A kali B. A kali B lebih kecil dari 0 ya? Bukan A kali C. A kali B lebih kecil dari 0, gitu kan? Berarti kan, kalau begitu, A kali B lebih kecil dari 0. Terus, berarti A-nya harus, kalau A-nya positif, C-nya positif, enggak? Iya. Kenapa? Karena Karena min kuadrat. B kuadrat kan harus positif. Iya, jadi kan gitu. Kalau digabung kan berarti, kan gini, A dikali B kan kurang dari 0. Kalau A-nya positif, kan B-nya pasti negatif, ya enggak? Iya. Nah, terus kalau digabung sama ini gabung. Ini digabung. Ini agak ribet. Kita pakai tanda aja mainnya. A positif, B negatif. Nah, ketika B dikuadratin, gitu, sama dengan AC kan, B dikuadratin berarti apa dong? Positif dong jadinya, enggak? Nah, kan A-nya positif. Berarti C-nya harus positif. Berarti kan kalau begitu, ini baru kemungkinan pertama ya. Nanti kita harus punya 2 kemungkinan kan. Dibalik. Iya. Kalau begini kan berarti A-nya positif, C-nya positif, B-nya negatif. Berarti B itu paling kiri, benar nggak? Iya. B paling kiri. A di mana? Bisa di tengah atau di ujung. Tadi bisa gini, bisa BAC, bisa BCA, enggak? Artinya, gimana pun A sama C, B itu tetap di kiri, ya enggak? Akhirnya, apakah B nilai tengah? Tidak. Tidak benar. Tapi kan kita masih punya satu kemungkinan lagi, yaitu kalau A-nya negatif. Gitu, kamu harus bikin lagi. Ini kan kemungkinan pertama. Iya. Kemungkinan keduanya itu, kamu harus bikin lagi. A-nya negatif, ya enggak? A-nya negatif, B-nya harus positif. Biar kenapa? Biar lebih kecil dari 0, ya enggak? Karena negatif kali positif kan lebih kecil dari 0. Pokoknya A sama B harus beda tanda. Nah, kalau begitu, kan B kuadrat sama dengan AC. Positif B kuadrat ke positif. Iya. A-nya negatif, ya C-nya harus negatif, ya enggak? Kalau begini, berarti B-nya paling ACB. iya. Kanan. Iya. ACB, ya. CAB. Iya. ACB sama CAB. Ya tetap aja. Begini. Tidak. Iya. Si B nggak di tengah kan ya? Berarti kan tidak benar. Oh, berarti untuk 2 kemungkinan pertama bilang tidak benar. Kemungkinan kedua juga bilang tidak benar. Berarti kan cukup ya nggak? Iya. Iya, kalau digabung cukup. Oh, ya cukup. Sorry, ini digabung C. Ya, kita main tanda. Saya kira tadi AC lebih kecil dari 0. Kalau AC kita nggak bisa nentuin. Ada pertanyaan, silakan. Jadi kita main tanda nih di angka ini. Ada yang mau tanya, silakan. Oh, ini iya atau tidak ya, Kak? Iya, ya atau tidak. Jadi kita nggak mesti jawab berapa kan nilai B. Ini kayaknya udah mulai pada mahir nih, data sufficient. Pokoknya data sufficient itu ada 4 atau 3 soal, tapi krusial banget. Ya.
yang membedakan, salah satu poin yang membedakan kalian dengan peserta lain, ya data sufficient. Oke, kita lanjut ya. Ini nggak ada pertanyaan kan? Cukup jelas ya. Jadi 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, tapi pasti gabung jadi cukup. Nah ini daerah pasti gabung ya. Kerjain dari belakang nggak sih Pak kalau kayak gitu? Masih dari belakang? Iya, data sufficient kan di belakang tuh. Enggak sih, tergantung kan nanti diacak sama komputer. Kalau susunan fotokopian sih ya dari belakang. Tapi ada juga yang dapat di depan. Oh iya, saya 2 kali di belakang terus. Nggak Oh iya. pernah di depan. Tapi ada sih yang di depan ada. Kalau mungkin yang akhir-akhir gitu. Atau yang awal-awal. Tapi ada sih siswa yang dapat di depan, di tengah bahkan. Ini saya tutup ya. Tapi emang sih cenderung nih di belakang kalau bisa. Ini saya tutup. Kita nomor 5. Machine P, Q, and R each can independently. Maksudnya tuh dia tidak tergantung antara P sama Q sama R masing-masing. Produce a product, menghasilkan sebuah barang. Which among the 3 machine is most efficient? Apa yang artinya maksudnya paling efisien? Yang kerjanya paling cepat, hasilnya paling banyak. Tapi ini dibilangnya sih standard batch. One standard batch. Nih, one standard batch itu maksudnya produksinya tuh tetap begitu. Berarti yang paling? Berarti paling cepat. Iya, yang paling cepat aja ya enggak? Gitu. Berarti pertanyaannya which among the 3 machine is most efficient? Mana sih di antara ketiga mesin ini PQR yang sangat efisien ya, yang paling efisien? Ini kan ngomongin work of rate ya enggak? Waktu kerja bareng-bareng, waktu gabungan. Saya sudah pernah jelasin. Kalau rumus cepat waktu gabungan untuk dua objek ya, dua pelaku gitu, ya dua pelaku itu kan bisa mesin, bisa orang. Rumus cepatnya apa? Waktu gabungan. Ini. T gabungannya berapa? T1 ya? Kali T2 per T1. Ini untuk cepatnya. Tapi ini cuma untuk rumus yang 2 pelaku. Kalau sudah lebih besar dari 2 pelaku, kamu menggunakan prinsip hambatan paralel di listrik ya. Seperti gitu kan. Sama dengan seperti 1 tambah seperti 2. Terus kalau ada 3 tambah seperti 3 dan seterusnya. Ingat aja di SMP, hambatan paralel. Ini ya. Gitu. Itu. Nah, sekarang ini ada 3, jadi kita mungkin nggak bisa pakai rumus ini. Pakai rumus yang kedua, sorry. Manakah yang lebih efisien? Pakai penyataan 1 coba. Penyataan 1 gimana? Bilangnya apa sih penyataan 1? Kalau dikerjain sama-sama, Iya. 6 jam 40 menit. Iya, berarti ini kan T gabungannya, gitu kan ya? Iya kan? T gabungannya itu kan 6 jam 40 menit, berarti 6, berapa? 6,2/3. Ya, 6/2/3 ya. 6/2/3 jam. 8/20/3. 6/2/3 jam kan? 40 menit kan 2/3 ya? 2/3 jam. Nah, 6/2/3 jam, ini waktu gabungan ya. Berarti kita nggak bakalan tahu siapa yang paling pendek waktunya atau yang paling cepat ya. Karena 3 variabel begini kan, TP, TQ, and TR. Dan kita nggak tahu, nggak bisa dikerjakan. Ini gabungannya dia nih. Taruh di sini nanti ya. Gitu. Kita nggak bisa jawab ya. Nggak cukup. Ini nggak cukup. Kalau 2 cukup nggak? Enggak. 2 emang bilangnya gimana? P sama R kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng. Selesai 15 jam. P tambah seperti R. Iya, seperti P ya. Tambah seperti R. Sama dengan seper 15 ya nggak? 15. Nggak cukup. Kita nggak tahu. Nggak tahu Q, nggak tahu TP sama TR kan?
Mhm. Terus kalau digabung cukup nggak? Cuma tahu key-nya doang. Iya. Iya, cuma tahu key-nya doang, tapi nggak tahu TP sama TR ya nggak? Iya, ini kalau digabung, jadi nanti gini kan kalau digabung ya, kalau digabung tuh kamu cuma akan tahu key-nya doang ya nggak? Karena gini nanti, 1/1/6 2/3 sama dengan TP sama TR itu kan 1/15. Jadi 1/15 tambah apa? Key. Key ya. Nanti kamu cuma tahu key-nya doang kan? Yap. Berapa jam gitu. Tapi kamu nggak tahu ini dapat nih. Tapi kamu nggak akan tahu TP sama TR karena nggak ada data lain nih nggak. Jadi kita nggak bisa bandingin karena kita cuma tahu TK doang. Yang TP sama TR kita nggak tahu masing-masing. Cuma tahu totalnya doang. Berarti cukup nggak meskipun digabung? Enggak. Nggak cukup. Jadi kalau nggak cukup digabung apa? Jawabannya. Gitu. Bisa ya? Lagi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau mau tanya. Jadi tolong diingat rumus waktu gabungan. Ya. Kadang-kadang kalau kamu bingung dengan soal-soal pengembangan dari soal waktu gabungan tuh bisa juga kamu rubah ke bagian dia bekerja. Itu namanya work of rate. Dia kerjain berapa jam. Biasanya juga boleh begitu ya. Misalnya kamu gini, 10 jam, satu pekerjaan dia bisa 5 jam gitu. Artinya sejamnya dia bisa ngerjain berapa bagian? 1/5 enggak? Iya, gitu. 1 jam. Nah ini boleh pakai rumus konsep logika begini. Kalau dia kan rumus banget, tapi kalau ketika rumusnya sudah sudah dimanipulasi atau sudah dikembangkan sama soalnya, ya kamu juga harus paham logika ini. Nanti deh saya akan share soal-soal yang kadang-kadang kalau pakai pendekatan ini jadi lebih ribet, tapi kalau pakai pendekatan ini jadi lebih kihui ngerjainnya. Yui. Oke ya? Lanjut, yang penting kamu paham antara waktu pakai rumus sama logika work of rate-nya. Ini saya tutup.